Hello ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan ke segala sesuatu yang kalian lakukan dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Terima kasih juga like dan komennya. Dan untuk yang memang subscriber yang udah lama nih gitu ya, subscribe, terima kasih juga. I love you so much. Aduh, kemarin miring. Oke, sorry banget ya gitu, kemarin-kemarin belum sempet upload lagi dan baru sekarang upload karena memang ada kerjaan, ada yang mesti diurus gitu. Jadi ada rehat sebentar dan sekarang mulai lagi gitu. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file tentang bagaimana perasaannya jika kamu menghubunginya saat ini. Oke, kalau kamu hubungin atau bagaimana perasaannya saat berinteraksi ya. Kalau saat ini kamu berinteraksi sama dia itu kayak gimana gitu, oke? Entah itu via chat, entah itu via ngobrol langsung atau gimana caranya, pokoknya kalau kamu tuh kontekan sama dia, komunikasi sama dia tuh gimana gitu, oke? Di sini seperti bahasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu ada rose quartz. Sebenarnya ini warnanya pink, tapi agak gimana gitu. Pertama rose quartz, yang kedua file kedua ada garnet. Garnet ya, garnet. File ketiga ada apricot agate. Oke, seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah itu langsung jump up ke timestamp yang sudah nanti Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. Bye. Hello, yang pilih file nomor 1 itu rose quartz. Kayaknya nih kalau rose quartz kan berhubungan dengan romansa ya. Mungkin waktu pas kali bos kamu ngechat dia atau kamu ngobrol sama dia atau kontekan nih, dia kayaknya agak-agak baper gitu loh, gitu ya. Entah ini gebetan kamu, mantan kamu, atau siapapun ya yang kamu taksir atau gimana. Ada Knight of Cups, ada Knight of Wands, Knight nih, ada Three of Cups. Oh, ada The Star, aku nggak baca kebalik ya. Page of Pentacles, oke. Jadi kalau kamu komunikasi sama dia atau kontak dia nih, kayaknya dia baper aja, aku bilang dia baper nih. Nah, biasanya Knight of Cups itu dia mau berjuang gitu loh untuk kamu gitu loh. Apalagi misalnya ini gebetan kamu. Kalau kamu tanya ini, misalnya ini gebetan kamu nih, untuk crush ya gitu. Ini udah otomatis sih, orang itu emang suka balik sama kamu gitu. Kalau kamu maju ke dia selangkah aja, dia bakal maju ke kamu 2 langkah gitu. Jadi ibaratnya dia cuma tinggal nunggu sinyal dari kamu aja sih sebenarnya, maju atau enggaknya gitu. Kalau misalnya memang sudah ada sinyal dari kamu, ya dia bakal maju. Karena apa? Semua di sekitaran dia, temennya, keluarganya, semua itu udah pada dukung kamu sebenarnya tanpa kamu ketahui gitu. Dan mungkin orang ini memang sangat-sangat terkenal ya, maksudnya kayak banyak banget temennya, banyak yang suka gitu kan, terutama di lingkungannya itu benar-benar kayak mencolok banget gitu loh orangnya gitu kan. Jadi dibilangnya ya populer gitu loh, termasuk ke populer gitu. Jadi orang tuh kenal banyak banget relasinya gitu, orang tuh banyak kenal sama dia gitu. Kalau orang-orang nyebutin nama dia udah tahu, oh ini gini gitu. Dan dia mungkin juga orangnya juga yang sedikit tune in sama musik ya, terutama gitu tuh. Dia suka musik banget. Jadi mungkin aja dia udah nyiapin lagu buat kamu, atau mungkin udah nyiapin hal-hal yang memang sifatnya materi dan juga artistik gitu. Jadi dia tuh mungkin aja gitu kepikiran dalam otaknya itu, nanti kalau misalnya sananya dia maju ke arah saya misalnya kayak gitu, dia bakal nyanyiin kamu misalnya gitu kan, gitar-gitaran gitu. Karena di sini ada orang lagi main gitar nih, gitar-gitaran gitu kan, atau mungkin nyanyi buat kamu kayak gitu. Karena memang orang ini juga terkenal terus pintar, terus sangat-sangat apa ya, ibaratnya kalau di dalam satu kelompok tuh sangat-sangat mencolok gitu loh. Jadi kalau misal lagi di dalam kelompoknya itu dia yang paling bersinar gitu. Terus dia juga punya harapan sama kamu.
Jadi atau mungkin kamu juga memang punya harapan sama orang ini. Jadi kalian tuh ibaratnya kayak bersambut. Jadi tinggal nunggu sinyal aja ini orang mau maju gitu loh. Ini baru mau maju ya, bukan memang udah. Dia baru niat doang nih mau maju gitu. Belum ada actionnya sih memang gitu. Tapi ya lambat memang. Agak lambat gitu. Jadi dia tuh kayak nunggu-nunggu dulu situasinya memungkinkan gitu kan. Tapi teman-temannya dia dukung banget gitu loh. Teman-temannya dukung banget. Jadi kalau misalnya dia butuh bantuan gitu ya, dia bakal minta bantuan temennya untuk bisa maju ke arah kamu kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus ada between worlds ada peace. Oh ini juga nih. Oke. Jadi kalau kamu kontekan sama dia, kamu ngobrol sama dia, atau kamu mulai connect nih sama dia, ibarat kayak gitu ya, secara 3D, itu dia senang banget. Karena apa? Karena kamu itu membawa kedamaian dalam pikirannya. Jadi mungkin aja ketika dia ruwet, ketika dia pusing, atau ketika dia banyak urusan gitu kan ya, kamu ngechat dia nih, atau nggak kamu ngobrol sama dia, walaupun obrolannya misalnya nggak terlalu penting gitu lah, kayak cuma gabut aja gitu ya, kayak kayak nggak tahu mau ngapain tapi iseng aja bercandaan kayak gitu ya. Itu tuh bikin bikin stress relief gitu loh, jadi kayak stresnya hilang gitu karena dia ngerasain kedamaian di situ gitu. Kamu itu sumber sumber kenyamanan, sumber kedamaian dia gitu sebenarnya gitu. Cuma dia tuh masih kayak ada yang masih ngehalangin dia nih, karena dia ngerasa kalau dia harus menyeimbangkan sesuatu dulu. Jadi kamunya udah ada sinyal belum gitu kan, gitu. Mungkin apa kalian punya perbedaan yang sangat mencolok ya, mungkin kan, mungkin dia terkenal kamu nggak terlalu terkenal, atau mungkin kayak kamunya, atau mungkinnya kayak kamunya juga kayak ngasih benteng juga ke dia kayak gitu. Jadi makanya dia belum belum mau maju ataupun belum mau ngelangkah itu ya karena nunggu sinyal dulu kan gitu tadi yang aku bilang gitu. Terus ini dia itu kan tipikal yang pengen itu seimbang dari atas, dari 3D sampai 5D itu dia pengen seimbang kayak gitu loh. Jadi ketika maju ke kamu sebenarnya orang ini tuh udah siap lahir batin gitu, inner outer gitu. Jadi dia bisa pastikan itu gitu loh. Gitu. Jadi perasaan ke kamu nih sebenarnya udah ada. Cuma tinggal nunggu. Dia lagi nyimbangin segala sesuatu sih. Jadi dia nih kalau udah maju ke kamu tuh pengennya segala sesuatunya beres, kamu pun nggak ada rasa keberatan gitu loh, bang. Ya begitupun dia gitu. Jadi kalian tuh nggak sama-sama bawa beban gitu. Jadi sama dia kalau belum memungkinkan ya belum mau maju. Watching, looking, stalking, sunglasses. Oke, dia masih terus mantau kamu nih gitu. Dia selalu stalking, dia selalu kayak tanya-tanya ke temen ini ya kabar dia gimana gitu ya. Dia selalu cari kabar kamu. Entah itu di Facebook, di Twitter, atau di Instagram, atau di WhatsApp gitu kan. Mungkin aja kamu sering ngeliat dia nontonin status WA kamu mungkin kayak gitu. Dia orangnya yang kayak gini nih. Tapi sebenarnya dia udah ada ancang-ancang gitu. Bahkan udah menyiapkan segalanya gitu untuk kamu dari segi material gitu. Jadi tinggal kamunya aja nih gitu. Untuk inisialnya di sini ada D, ada S. Sorry ya kalau ada noise, lagi hujan. Ada D, ada S, ada X, ada T, ada Y, ada J, ada Z. Oke. Ini inisialnya ada D, ada S, ada X, ada Y, ada T, ada J, ada Z. Ini inisialnya. Untuk zodiak sendiri di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Tapi yang aku lihat paling kuat itu ada di water sign, yaitu Pisces, Scorpio, Cancer. Oke. Ya, begitu. Aku kira cukup nih untuk file 1, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik lagi ya, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box, ada Kak Dika di situ. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 2 itu The Garnet. Kemungkinan aku punya feeling kalau sebenarnya sudah ada ketertarikan, cuma ada beberapa shadow yang halangin gitu loh. Aku rasa ya di file 2 gitu. Oke. Kita lihat nih. Ada Two of Cups, ada King of Wands, ada Ten of Wands, ada High Priestess, ada
Oh, oke. Jadi file 2. Jadi kalau misalnya kamu komunikasi sama dia atau kamu chatting dia atau misalnya kamu ngobrol sama dia, sebenarnya dia itu nganggap kamu itu sebagai soulmate-nya. Soulmate yang luar biasa. Soulmate yang memang sehati banget gitu ya. Ketika kamu A, dia A, atau mungkin dia punya pendapat apa, kamu tuh bisa serelate itu sama dia gitu loh. Jadi dia nyangkanya kalau wow gitu tuh, orang ini soulmate emang diciptakan buat aku gitu. Jadi cuma di sini nih dia nih ngerasa kalau kamu itu ada orang lain gitu selain dia gitu. Kalau yang nonton ini perempuan ya, kalian yang perempuan nih nonton ini, dia tuh nyangkanya kalau kamu tuh punya orang lain gitu loh, ada di antara dua orang gitu. Yang satu orangnya yang mungkin aja ya, entah si yang kamu fokuskan ini yang memang orangnya dingin, terus kamu juga deket sama sahabat kamu mungkin yang orangnya gampang easy going gitu lah ya, maksudnya gampang berteman kayak gitu, ngobrolnya lebih enak kayak gitu, sedangkan dia orangnya dingin gitu ya, ngomong tuh seadanya. Atau mungkin orang dia yang kamu fokuskan ini orangnya banyak omong, tapi yang deket sama kamu nih, yang dia sangka deket sama kamu nih ternyata orangnya dingin atau gimana. Jadi intinya ada dua karakter di sini gitu loh. Ada dua karakter yang memang berbanding terbalik sebenarnya, tapi sama-sama bagus gitu loh. Kalau misalnya kalian nonton ini laki-laki, sama sifatnya seperti itu, sifatnya kayak yang satu dingin gitu kan, maksudnya yang satu banyak omong gitu, hangat justru itu orangnya. Jadi dia nyangkanya kalau dia tuh punya saingan justru untuk datang ke kamu itu gitu loh, atau sama kamu. Jadi makanya dia tuh agak-agak berat gitu loh, agak-agak berat untuk maju ke arah kamu tuh, karena kalau misal kamu terlihat tidak single justru gitu loh, tapi dia yakin kalau misal kamu tuh cocok sama dia gitu loh, kamu tuh cocok banget sama dia gitu, dia udah yakin banget lah ini nih gitu. Kalau misal seandainya yang nontonnya perempuan, cowok ini tuh udah yakin kalau wah suatu saat nanti ini potensial untuk dinikahi gitu. Tapi kalau misal kalian yang nontonin laki-laki, perempuan ini mikirnya kayak wah kamu itu suami able gitu. Cici udah ada pikiran ke situ, cuma gak berani, dia berat langkahnya itu karena ngerasa kamu tuh lagi deket sama seseorang gitu loh, yang memang orangnya ini berbanding terbalik sama dia gitu. Dan dia tuh udah nyoba banget kayak ke Tuhan tuh berdoa kencang banget gitu loh. Dia mendekatkan diri sama Tuhan gitu, ibaratnya kayak yang Tuhan tolong dong gitu tuh, kasih tanda, kasih kalau misalnya memang dia buat saya kasih tanda, tapi kalau misalnya bukan buat saya kasih tanda juga, ibarat kayak gitu. Jadi kalau memang jodoh dekatkan, kalau misalnya bukan jodoh dijauhkan kayak gitu. Dia udah minta kayak gitu karena saking dia tuh tipikal yang nggak mau ngeganggu hubungan orang. Jadinya walaupun secinta apapun dia tetap kayak ngehargain gitu loh. Dia bukan tipikal yang terabas aja gitu, enggak gitu. Tapi dia orangnya kayak yang tahu apa yang dia mau, terus dia juga nggak mau namanya ngerusak gitu loh, ngerusak. Jadi dia nyangkanya kamu tuh tidak single gitu tuh, ataupun memang benar kamu ini lagi nggak single gitu loh justru gitu, tapi kamu punya orang ini gitu, ibaratnya punya orang ini yang memang yang memang kamu suka kontekan atau gimana kayak gitu ya, yang kamu fokuskan ini, atau enggak kamu memang punya pasangan tapi ya begitulah, paham kali gitu. Oke, dan sebenarnya koneksi kalian kuat gitu tuh. Kalian soulmate sih kalau ada tuh, of course berarti kalian soulmate gitu. Jadi bukan dia doang yang ngerasain itu, mungkin kamu juga ngerasain itu. Kenapa kamu memfokuskan dia sekarang pun gitu kan di readingan ini gitu. Dia connect banget deh sama kamu gitu. Mungkin aja kamu sering mimpiin dia atau gimana kayak gitu. Atau mungkin aja ya kalau kamu yang punya sixth sense, atau mungkin dia yang punya sixth sense gitu kan, dia tuh kayak bisa ngerasain kamu tuh lagi ngapain, dia tahu gitu, ada clairvoyance gitu, kayak kamu tuh lagi gimana, kamu lagi perasaan lagi nggak enak atau lagi gimana, dia tahu loh gitu. Terus di sini ada building blocks, ada the tribe. Oke. Jadi dia ini kalau misalnya kamu ngontak dia,
terus dia belum maju ke arah kamu, itu tipikal yang tadi kan, ngehargain dulu gitu kan, ngehargain orang-orang sekitar kamu, ngehargain keputusan kamu juga kayak gitu. Dia nggak semata-mata langsung terabas aja, yang penting dia mengungkapkan perasaannya ke kamu. Nggak, dia bukan tipikal yang seperti itu, tapi dia tipikal yang pelan-pelan ngebangun fondasi dan keep you around gitu, keep you around him, around her gitu kan. Jadi tetep kayak nge-keep kamu di dalam lingkungannya, jangan dulu lepas gitu, liberat, jangan sampai lepas kayak gitu. One day kalau ada kesempatan dia pasti ngungkapin itu gitu. Jadi dia tuh kayak yang temenan aja, bisa kalau kalian masih temenan ya temenan aja dulu gitu, kalau ada kesempatan baru maju gitu. Dia tipikal yang gitu. Jadi dia tetap aja nganggap kamu tuh orang terpenting di sekitaran dia nggak mau jauh dari kamu, dia nggak mau kayak lepas dari kamu kayak gitu. Yang penting kamunya tetap aja ada di lingkungan dia gitu. Dia lagi bangun fondasi itu sih sebenarnya. Terus ada the sword and rose, clarity, truth, revelation, solidity, force, honor, protection, power. Oke. Tuh kan di sini ada clarity. Jadi dia tuh sangat-sangat suka kejelasan. Jadi mendingan iya, enggak. Makanya dia tuh kalau misalnya belum ada kesempatannya atau belum ada nih momennya gitu, mendingan dia juga maju duluan gitu, nggak maju dulu gitu. Terus dia juga orangnya solid banget ke orang gitu kan. Jadi ya itu tadi yang aku bilang, nggak akan maju kalau misalnya kamu tuh punya orang gitu kan. Terus dia tuh suka menjunjung tinggi kebenaran gitu kan. Dia tuh sangat-sangat menghargai. Tapi di satu sisi dia juga menjaga kamu dari jauh dengan doanya, dengan energinya gitu kan. Terus menjaga kamu tetap ada di lingkungan dia dan gak lepas dari dia sejengkal pun gitu. Jadi dia mendingan temenan aja dulu gitu daripada kamunya lepas gitu ya. Oke, untuk inisialnya N, U, E, X, W, Z, G, X, dan T. Oke, jadi inisialnya ada N, ada U, ada E, ada X, ada W, ada Z, ada G, ada X, ada T. Itu tadi inisialnya. Bisa inisial kamu atau inisial si doi ya, gitu yang kamu fokuskan kali ini. Atau enggak, mungkin ada di zodiak Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Aquarius, Gemini. Gitu, Pisces ya kayaknya. Tapi ini lebih banyak fire sign juga gitu, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kalau misalnya nggak ada tadi di inisial, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk PL2, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik lagi, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye. Halo, PL3. Kalian ambil PL3 nih, ada aprikot, agate. Mungkin aja ini PL3 ini kalau misalnya seandainya komunikasi sama kamu tuh ada rasa manisnya, ada rasa asemnya gitu. Maksudnya kayak hate and love and hate itu satu paket gitu. Jadi kayak kadang kesel, kadang cinta gitu, kadang suka gitu, kadang nyebelin gitu. Jadi kayak ada dinamikanya gitu loh. Kalau kontekan ya sama orang ini, ada Eight of Cups, ada Four of Pentacles, ada apa? Ada Seven of Wands. What happened? Ada The Death, ada Six of Pentacles. Wah, ini kartunya juga banyak. Bonus 1. What happened sama kalian? Oke, jadi kalau misalnya kamu ngontak dia, justru perasaan dia tuh kayak yang ngerasanya dia tuh terlalu bergantung sama dia tuh. Dia tuh terlalu bergantung sama kamu justru. Kalau misalnya kamu ngontak, jadi dia tuh lebih milih mendingan kamu nggak kontak dia deh gitu.
gitu. Jadi apa ya, kamu tuh sesuatu yang sebenarnya kalau misal seandainya ada sesuatu tentang hidupnya atau tentang ya pokoknya intinya tentang dirinya sendiri, itu tuh pasti keingetnya ke kamu terus. Dan dia pasti kayak gini, kalau lagi ada masalah pasti mikir kayak, aduh coba aja kalau ada dia, aduh coba aja kalau ada dia, gitu ke kamu tuh gitu. Dan kalau misalnya kamu kontak nih, kalau kamu kontak dia tuh malah ngerasa kayak yang, aduh nanti yang ada saya nggak bisa lepas dari orang ini, gitu dia mikirnya. Terus kalau aku terlalu ngegenggam dia gitu tuh, dia mikirnya gitu tuh, kalau dia tuh terlalu menggenggam kamu, yang ada kamunya pergi dari dia gitu tuh. Jadi apa ya, dia tuh selalu punya ketakutan kalau misalnya seandainya kalian tuh kontekan atau kalian tuh terhubung kembali, dia harus ngeliat go kamu, justru dia harus ngelepas kamu, terus dia harus kehilangan kamu gitu. Karena dia beneran kalau udah suka tuh nggak bisa ngelepas, ibaratnya kayak posesif banget gitu loh, kayak yang punya gue ya punya gue gitu tuh. Jadi kalau kamu punya dia ya udah cukup sama dia aja gitu loh. Sedangkan kan mungkin aja gitu tuh orang-orang di sekitar kamu itu nggak setuju kalau kamu tuh terlalu dikekang sama dia, atau terlalu kayak apa ya, terlalu deket banget, nempel banget sama dia gitu loh. Akhirnya dia tuh ketik perasaannya ya, kalau misal kamu kontekan lagi sama dia atau kamu interaksi lagi sama dia tuh yang ada malah rasa bersalah gitu loh, rasa kayak aduh gue harus berhenti nih, gue harus ngeliat gue. Jadi jangan aneh kalau misal kamu ketemu orang ini ternyata dia dingin sama kamu misalnya kayak gitu, atau mungkin kayak agak jaga jarak karena sebenarnya dia ketakutan gitu. Dia ini banyak shadownya, dia banyak yang harus dia transform, dia harus banyak apa ya, dia harus banyak nanya ke dirinya sendiri atau banyak healing. Karena memang sebenarnya kalau untuk memberi ya, untuk ngasih cintanya ke kamu, dia bisa banget gitu loh. Cuma saking kebanyakan ya mungkin ya, saking kayak terlalu cengkram banget gitu tuh. Ibaratnya kalau dia udah suka sama orang ya udah gitu, bener-bener dikejar, terus bener-bener harusnya tuh sama dia terus gitu, nggak boleh sama orang lain kayak gitu kan. Mau apa-apa harus ada kamu, harus ada dia kayak gitu. Jadi dia tuh takut kamu tuh nggak terima akan hal itu gitu. Jadi makanya dia ngarepnya kalau kamu tuh nggak kontak dia, justru gitu, bukan karena nggak suka, tapi karena nanti dianya malah kayak nggak bisa ngelepas kamu gitu loh. Karena kalau dia tuh lemah banget kalau urusan kamu gitu loh. Jadi kayak kamu ngobrol sedikit atau kamu ngechat dia bentar doang gitu, hai doang atau gimana gitu kan, itu tuh udah langsung kayak waduh overthinking, udah kayak aduh gimana ya gitu. Jadi benar-benar secinta itu sebenarnya gitu. Cuma saking cintanya gitu, dia justru nggak pengen kayak kamu tuh kenapa-napa gara-gara dia gitu loh gitu. Jadi dia tuh tipikal banyak isu orangnya. Mungkin aja dia punya isu sama yang sama ayahnya gitu kan, sampai akhirnya dia cuma hidup sama ibunya aja misalnya kayak gitu. Sampai ya dia ngabisin waktu tuh cuma sama ibunya doang gitu loh. Jadi dia punya isu tentang keluarganya juga kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk memberi, dia bisa memberi ke kamu cinta, tapi ya gitu orangnya. Terus the face ada soulmate. Sebenarnya dia ngerasa kalau kamu ini soulmate-nya dia gitu tuh, soulmate banget gitu. Kamu kunci hidupnya dia gitu. Justru makanya kenapa dia itu nggak bisa apa ya? Dia tuh nggak bisa ngelepas kamu gitu aja gitu ketika kamu tuh udah ngontak dia gitu. Makanya dia nggak pernah, mungkin aja kalau kamu seadanya aneh nih ya, orang ini nggak ngontek kamu misalnya kayak gitu, jangan aneh atau jangan mikir kalau misalnya dia ini nggak cinta sama kamu, nggak sama sekali. Justru dia nahan-nahan untuk ngekontak kamu karena takut gitu loh. Karena isunya tentang keluarga itu belum selesai gitu ya, nanti yang ada nyakitin kamu, nggak bikin kamu nyaman dan nggak langgeng gitu loh. Padahal kamu tuh kunci hidupnya dia kayak gitu, kamu soulmate-nya dia gitu. Dan dia ngerasa bersyukur gitu loh kalau misal suatu saat nanti kalian kontekan atau kalian komunikasi, apalagi sampai bersatu ke pernikahan mungkin atau engagement dan lain-lain, itu takdir yang luar biasa banget buat dia gitu. Menurut dia takdir yang luar biasa, dia tunggu-tunggu banget gitu loh. Cuma ya mungkin sekarang belum ya gitu tuh, tapi dia ngerasa kalau kamu tuh takdirnya dia gitu, one day gitu ya. Dia selalu ngomong kayak gini, suatu saat nanti kita bakal bareng, aku jamin. Dia bilang kayak gitu karena dia ngerasa kalau takdirnya itu buat kamu gitu loh. Dia itu buat kamu tuh buat dia gitu. Dia nggak punya
apapun lagi gitu loh, cinta yang lain-lain lagi selain cintanya itu untuk kamu kayak gitu. Sorry ya kalau misalnya ada noise berisik karena memang lagi hujan besar. Kira-kira di rumah kalian lagi musim hujan kan nih gitu ya. Soalnya di rumah Regina nih hujan dari kemarin sampai 2 hari yang lalu aja hujan terus-terusan gitu. Oke. Jadi intinya dia seperti itu gitu. Terus ada paradise, happiness, expansion, joy, playful, one is enjoy each other. Oke. Sebenarnya kamu tuh dianggap sebagai soulmate-nya. Kamu tuh pembawa kebahagiaan buat dia. Saking membawa kebahagiaan, gak pengen dilepas gitu aja sebenarnya gitu. Dia terlalu bergantung banget sama kamu gitu. Terus dia juga sebenarnya kalau kamu kontak dia atau ngobrol sama dia itu tuh dia sangat enjoy banget gitu loh. Kayak enjoy banget momennya. Tuh, kayak enak banget gitu bisa bercanda sama kamu, bisa makan sama kamu atau bisa ngobrol sama kamu kayak gitu. Dia pengen banget kayak gitu sih, cuma karena dia punya banyak isu jadi dia tahan dulu gitu loh. Justru karena dia sayang sama kamu. Kalau misalnya seandainya dia nggak sayang sama kamu, itu dia udah pasti jadian sama kamu dan dia bakal ngeluarin semua shadownya, kayak misalnya tiba-tiba marah ke kamu atau tiba-tiba kamu tuh jadi pelampiasan amarah dia setiap harinya gitu tuh, atau mungkin kamu ngadepin isu-isu yang dia punya tentang keluarganya, atau mungkin kamu diseret-seret ke keluarganya atau gimana yang kayak gitu tentang problem keluarganya kayak gitu. Itu kalau nggak sayang sama kamu gitu. Tapi kalau karena dia sayang, makanya ketika kamu kontak dia tuh ngerasa kayak aduh jangan dulu gitu, let go dulu deh gitu, toh nanti juga takdir balik lagi gitu. Dia mikirnya gitu ke kamu. Ini apa, inisialnya ada T, ada Z, ada N, ada X, ada N lagi, ada Q, ada Y, ada E, ada G, ada I. Oke, jadi inisialnya ada T, ada Z, ada N, ada X, ada N lagi, ada Q, ada Y, ada E, ada G, ada I. Oke, itu tadi inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin dia punya zodiak Taurus, Virgo, Capricorn, kuat banget. Ada Scorpio-nya juga, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Itu, jadi water sign, earth sign, sama fire sign. Kalau untuk air sign-nya cuma ini nih. Nggak ada deng. Nggak ada air sign-nya. Jadi cuma mau water sign sama earth sign sama fire sign. Water sign, fire sign, earth sign. Kenapa sih, bingung banget. Oke. Aku kira cukup ya untuk part 3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa dengan Regina selanjutnya. Bye.